Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Sudah siap belajar IPS hari ini? Pastikan kalian sudah menyiapkan buku beserta alat tulisnya ya. Dan jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Dalam pembelajaran kali ini, yang akan kita bahas adalah 1. Membaca peta lingkungan setempat dengan menggunakan simbol peta. Yang kedua, menghitung jarak sebenarnya, jarak pada peta, dan skala. Yang ketiga, kenampakan alam. Dan yang keempat adalah ciri-ciri kenampakan alam. Kita mulai saja yuk. Yang pertama, kita akan tahu bagaimana cara membaca peta lingkungan setempat dengan menggunakan simbol peta. Di sini ada macam-macam simbol peta yang sudah kita ketahui sebelumnya, seperti simbol titik pada peta. Contohnya adalah simbol ibu kota negara yang digambarkan dengan bentuk persegi panjang, dan kemudian ada simbol ibu kota provinsi, ada simbol ibu kota kabupaten kota, ada simbol kecamatan, kemudian ada simbol gunung berapi tidak aktif, ada juga simbol gunung berapi, dan ada pula simbol pelabuhan dan bandar udara. Simbol yang kedua yaitu simbol garis pada peta, yang mana isinya adalah simbol sungai, simbol jalan raya, simbol jalan lain desa, kemudian simbol batas negara, simbol batas provinsi, dan simbol batas daerah. Dan simbol yang ketiga adalah simbol area pada peta, yang mana isinya adalah simbol danau, ada simbol rawa, dan juga ada simbol sawah, dan ada simbol formasi batuan kapur. Pembahasan selanjutnya yaitu kita akan tahu bagaimana cara menghitung jarak sebenarnya, jarak pada peta, dan skala. Jarak pada peta adalah jarak antara suatu wilayah ke wilayah lainnya yang ada pada peta mewakili jarak sebenarnya di atas permukaan bumi. Jarak pada peta ini biasanya menggunakan satuan cm. Jarak sebenarnya adalah jarak sebenarnya antara satu wilayah ke wilayah lain. Jarak sebenarnya biasanya menggunakan satuan kilometer. Skala peta adalah rasio atau angka perbandingan antara jarak dua titik pada peta dengan jarak sebenarnya di atas permukaan bumi. Skala peta biasanya menggunakan perbandingan. Misalnya 1:500.000. Dibaca 1 cm pada peta mewakili 500.000 cm atau 5 km pada jarak sebenarnya di atas permukaan bumi. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana cara menghitung jarak sebenarnya, jarak pada peta, dan skala. Yang pertama, kita akan mencari jarak sebenarnya. Dengan rumus yang digunakan adalah jarak pada peta dibagi skala. Yang kedua, kita mencari jarak pada peta dengan rumus skala dikali jarak sebenarnya. Dan yang terakhir, kita mencari skala dengan rumus jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya.
Masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu kenampakan alam. Kenampakan alam adalah semua hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Kenampakan alam juga disebut sebagai bentang alam. Kenampakan alam dibagi menjadi dua, yaitu kenampakan alam daratan dan ada juga kenampakan alam perairan. Kenampakan alam daratan. Ingatkah kamu apa itu kenampakan alam daratan? Ya, kenampakan alam daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Kenampakan alam daratan yang pertama adalah gunung dan pegunungan. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Gunung. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Gunung memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Sedangkan pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang berkelompok dan berjajar di suatu wilayah yang luas. Beberapa gunung yang ada di Indonesia. Misalnya ada Gunung Rinjani yang terletak di Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada Gunung Semeru. Gunung Semeru ini terletak di Jawa Timur. Ada juga Gunung Kerinci terletak di Sumatera Barat. Ada Gunung Slamet yang terletak di Jawa Tengah. Kemudian ada Puncak Jaya yang ada di Papua. Ada juga Gunung Sinabung yang terletak di Sumatera Utara. Dan ada juga Gunung Latimojong yang berada di Sulawesi Selatan. Dan masih ada banyak lagi gunung-gunung yang ada di Indonesia. Berikutnya adalah contoh pegunungan di Indonesia. Yang pertama ada Pegunungan Jayawijaya yang terletak di Papua. Kemudian ada Pegunungan Kapuas Hulu yang berlokasi di Kalimantan Barat. Ada Pegunungan Barisan yang terletak di Sumatera. Ada Pegunungan Tengger yang terletak di Jawa Timur. Dan ada Pegunungan Tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Dan masih banyak lagi pegunungan-pegunungan yang ada di Indonesia. Bukit dan perbukitan. Bukit. Bukit adalah bentang alam yang memiliki permukaan tanah lebih dari wilayah sekitarnya. Tinggi bukit tidak setinggi gunung. Ketinggian bukit biasanya 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Perbukitan. Perbukitan adalah rangkaian bukit yang berkelompok dan berjajar di suatu wilayah yang luas. Beberapa contoh bukit yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Bukit Batu Dinding yang berada di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selanjutnya ada Bukit Karang yang adanya di Wayak, Raja Ampat. Kemudian ada Bukit Lintang yang berlokasi di Kalimantan Selatan. Kemudian ada Bukit Mandoo yang berada di Rote, Nusa Tenggara Timur. Dan ada Bukit Teletabis yang berada di Malang, Jawa Timur. Dan masih banyak lagi bukit-bukit yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah contoh perbukitan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Perbukitan Paras yang berada di Jawa Tengah. Kemudian ada Perbukitan Rejang yang ada di Provinsi Bengkulu.
dan ada perbukitan Meratus yang ada di Kalimantan Selatan. Dan masih banyak lagi perbukitan-perbukitan yang ada di Indonesia. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang luas yang memiliki ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Sedangkan dataran rendah adalah wilayah daratan yang luas yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, ini ada contoh dataran tinggi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada dataran tinggi Dieng yang adanya di Jawa Tengah. Kemudian dataran tinggi Bandung ada di Jawa Barat. Dataran tinggi Puncak ada di Bogor. Dataran tinggi Alas ada di Aceh, dan dataran tinggi Karo di Sumatera Utara. Dan ini juga ada contoh dataran rendah yang ada di Indonesia seperti daerah Surabaya, Sidoarjo, Jakarta, Gresik, Semarang, dan masih banyak lagi contoh-contoh dataran tinggi dan dataran rendah yang ada di Indonesia. Delta. Delta merupakan wilayah daratan yang berbentuk dari endapan sungai. Delta terletak di sekitar muara sungai atau daerah pertemuan aliran air sungai dengan air laut. Contoh delta yang ada di Indonesia. Yang pertama ada delta Sungai Brantas yang ada di Jawa Timur. Kemudian ada delta Sungai Mahakam yang berada di Kalimantan. Kemudian ada delta Mambramo yang ada di Papua. Ada juga delta Bengawan Solo yang adanya di Solo, dan ada delta Sungai Musi yang ada di Palembang. Lembah. Lembah adalah wilayah daratan yang sangat rendah serta cekung yang terdapat di kaki gunung atau bukit. Lembah yang sisi-sisinya curam disebut dengan ngarai. Lembah yang sisi-sisinya sangat sempit, curam, dan terjal disebut jurang. Berikut contoh lembah yang ada di Indonesia. Yang pertama ada lembah Baliem yang terletak di Papua. Kemudian ada lembah Harau terletak di Sumatera Barat. Ada lembah Bada yang terletak di Sulawesi Tengah. Ada Grand Canyon yang terletak di Jawa Barat. Dan ada Ngarai Sianok yang terletak di Sumatera Barat. Penampakan alam daratan selanjutnya adalah pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Contohnya banyak ya. Salah satunya adalah Pantai Senggigi yang berada di Lombok. Kemudian ada Pantai Losari yang ada di Sulawesi Selatan. Ada juga Pantai Parai Tenggiri yang berada di Bangka Belitung. Ada Pantai Rutong yang berada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan ada Pantai Parangtritis yang berada di Yogyakarta. Dan masih banyak lagi loh pantai-pantai yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada kenampakan alam perairan. Ingatkah kamu apa itu kenampakan alam perairan? Kenampakan alam perairan adalah kenampakan permukaan bumi yang digenangi air. Ada beberapa kenampakan alam perairan yang berada di daratan. Ada pula yang tidak. Kenampakan alam perairan yang pertama adalah rawa. Rawa adalah daratan yang selalu digenangi oleh air.
Kedalaman rawa biasanya tidak sedalam danau atau sungai. Rawa biasanya berada di daerah dekat ditumbuhi tanaman bakau dan tanaman air, seperti eceng gondok. Contoh rawa-rawa yang ada di Indonesia, misalnya itu yang pertama ada rawa pening yang adanya di Semarang. Kemudian ada rawa binong yang ada di Cikarang. Kemudian ada rawa biru yang terletak di Papua, rawa bayu yang terletak di Banyuwangi, dan ada juga rawa mangrove yang berada di Bali. Dan masih banyak pula rawa-rawa yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada danau. Danau adalah cekungan luas di wilayah daratan yang digenangi air. Danau terbentuk dan berasal dari proses alamiah, seperti letusan gunung berapi dan gempa bumi. Contoh danau yang ada di Indonesia antara lain seperti Danau Toba di Sumatera Utara, ada Danau Telaga Warna di Jawa Tengah, ada Danau Ranukumbolo di Jawa Timur, ada Danau Sentani di Papua, ada pula Danau Sunter di Jakarta Utara. Dan banyak danau-danau di Indonesia yang tidak bisa disebutkan satu persatu ya. Penampakan alam perairan yang selanjutnya adalah sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Sungai mengalir dari hulu pegunungan ke hilir muara. Muara adalah tempat masuknya aliran sungai ke laut. Beberapa sungai yang ada di Indonesia antara lain adalah Sungai Kapuas yang berada di Kalimantan Barat, ada Sungai Barito di Kalimantan Selatan, ada juga Sungai Musi di Sumatera Selatan, ada Sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah, dan ada Sungai Cisadane di Jawa Barat. Dan yang selanjutnya adalah laut. Laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan, pulau dan benua yang satu dengan yang lainnya. Sebagian besar permukaan bumi merupakan laut. Laut yang sangat luas bisa disebut juga dengan samudra. Contoh laut yang ada di Indonesia yaitu adalah Laut Jawa, Laut Flores, Laut Sulawesi, Laut Seram, dan Laut Natuna. Nah, sekarang ada contoh soalnya nih. Yang pertama, Pontianak selain dikenal sebagai kota khatulistiwa, kota ini juga terkenal dengan Sungai Kapuas yang ikonik. Cobalah menyusuri sungainya saat malam hari. Ada cara yang istimewa jika para traveler hendak menikmati salah satu sungai terpanjang di Indonesia ini. Traveler bisa mencoba berlayar dengan kapal yang sedang berkeliling di Sungai Kapuas yang parkir di alun-alun Kapuas, Pontianak. Pada legenda peta pemanfaatan sumber daya alam sungai sebagai destinasi wisata disimbolkan oleh gambar. Ayo teman-teman, pilihan jawaban mana yang paling tepat? Ya, jawabannya yang tepat adalah yang C. Kenapa ya kok bisa yang C yang tepat? Mari kita lihat pembahasannya yuk. Pada pilihan yang A, itu merupakan simbol ibu kota negara. Kemudian pilihan yang B adalah simbol danau. Pada pilihan yang C adalah simbol sungai. Dan pilihan yang D adalah simbol gunung api tidak aktif dan simbol gunung berapi. Dari pembahasan tersebut, maka bisa kita tentukan pilihan yang tepat adalah pilihan yang C, yang merupakan pilihan simbol sungai.
Soal nomor 2. Pada sebuah peta berskala 1:2 juta, jarak kota Semarang dan Jakarta digambar sepanjang 23,5 cm. Jarak kota Semarang dan Jakarta sebenarnya adalah A. 47.000 km, B. 4.700 km, C. 470 km, D. 47 km. Ayo, yang mana nih teman-teman jawaban yang paling tepat? Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu 470 km. Kok bisa ya jawabannya yang C? Yuk kita simak pembahasannya. Diketahui skala 1:2 juta. Jarak pada peta 23,5 cm. Pertanyaannya adalah JB. JB itu adalah jarak sebenarnya. Kita ingat-ingat lagi rumus untuk mencari JB, yaitu jarak pada peta dibagi skala. Nah, cara pertama kita turunkan dulu rumusnya, yaitu JB sama dengan JP dibagi skala. Ketika sudah kita ketahui rumusnya, kita masukkan angkanya, yaitu JP-nya 23,5 cm dibagi skala. Skalanya itu adalah 1:2 juta. Sama dengan 23,5 cm dikali skalanya yang tadinya 1:2 juta, kita balik, kita naikkan ya, yang menjadi 2 juta berbanding 1, sama dengan 23,5 cm dikali 2 juta, sama dengan 47 juta cm. Nah, dari cm ini kita jadikan menjadi kilometer, yang hasilnya adalah 470 km. Dari pembahasan ini bisa kita dapatkan hasil yang tepat menghitung jarak sebenarnya antara kota Semarang dengan kota Jakarta adalah 470 km. Soal selanjutnya, lembah yang sisi-sisinya curam disebut A. jurang, B. ngarai, C. delta, D. danau. Jawaban yang tepat adalah B. ngarai, dengan pembahasan sebagai berikut. Pilihan A adalah jurang. Jurang adalah lembah yang sisi-sisinya sangat sempit, curam, dan terjal. B. ngarai. Ngarai adalah lembah yang sisi-sisinya curam. C. delta. Delta adalah wilayah daratan yang terbentuk dari endapan sungai. Dan yang D. danau. Danau adalah cekungan luas di wilayah daratan yang digenangi oleh air. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal ini adalah B. ngarai. Soal yang terakhir, perhatikan tabel berikut ini. Di dalam tabel terdapat nama gunung beserta lokasi yang tidak sesuai. Pertanyaannya, nama gunung dan letaknya yang benar ditunjukkan oleh nomor A. 4, B. 3, C. 2, dan yang D. 1. Jawabannya adalah yang A, nomor 4. Berikut pembahasannya. Kita lihat dari gunung nomor 1, yaitu Gunung Rinjani.
Gunung Rinjani ini terletak di Nusa Tenggara Barat. Yang B, Gunung Semeru. Gunung Semeru ini terletak di Jawa Timur. Yang C, Gunung Kerinci terletak di Sumatera Barat. Dan yang D, Gunung Slamet terletak di Jawa Tengah. Jadi, gunung dengan lokasi yang sesuai yaitu dengan urutan nomor 4. Gunung Slamet yang berada di Jawa Tengah. Ya, alhamdulillah, materi kita hari ini sudah selesai loh. Tetap semangat ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.